Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sahabat Inspira yang dimuliakan Allah. Terkadang dalam hidup ini kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang bukan sekedar baik dan buruk, tetapi baik dengan baik. Dengan kesempatan yang terbatas, kemampuan yang terbatas, disitulah kita diharuskan untuk memilih mana yang lebih baik. Kadang-kadang kita menemukan kasus di mana orang melakukan satu kebaikan, tapi kita merasa nggak nyaman. Kenapa? Karena harusnya yang dia pilih yang lebih dari itu, bukan sekedar itu. Misalnya begini, ada orang yang punya dana cukup, kemudian dia menginfakkan dana itu untuk pembangunan masjid. Kita tahu membangun masjid bukan sesuatu yang buruk, itu baik, sangat baik. Man bana masjidan fid dunya bana baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, dia membangun rumah di surga. Tapi menjadi aneh ketika itu dilakukan di satu kampung yang masjidnya sudah sangat banyak, sedangkan ada keperluan bagi umat Islam yang selain masjid. Misalnya di situ banyak pemuda-pemudi yang putus sekolah, mungkin akan lebih baik kalau infak itu tidak dipakai untuk membangun masjid, tetapi membangun balai latihan kerja misalnya. Atau dalam konteks keluarga, seorang suami yang pulang dari kantor, kemudian capek, dia membayangkan sampai di rumah masuk ke surga dunia. Istri yang menyambut di pintu, tersenyum dengan ramah, sambutan yang tulus. Tapi ternyata si suami ini masuk ke rumah sendiri, kemudian menemukan istrinya sedang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan sesuatu yang buruk, itu sangat baik. Tapi dalam situasi ini kadang-kadang kita berpikir, kenapa tidak berhenti sebentar untuk menyambut suami? Toh nanti ada waktu yang lain ketika suami tidak ada di rumah, dia bisa membaca Al-Quran. Lebih banyak lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang mengerucut kepada suatu pemahaman dalam hidup kita, dalam konteks beribadah kepada Allah. Kita harus mengenal apa yang disebut dengan skala prioritas atau fikul aulawiyat. Keterampilan untuk memilih mana yang lebih baik. Hal ini pernah disampaikan oleh seorang sahabat, Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Laisa al-aqilu man yariful khaira minasyarr, walakin waladi ya'rifu khaira syarrain." Orang yang berakal itu bukan orang yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi orang yang berakal adalah yang bisa membedakan mana yang lebih baik dari dua hal yang buruk. Jadi kalau pilihannya buruk dengan buruk dan kita harus menjalankan, mana yang lebih sedikit dosanya? Akhafu dararain. Kalau ini baik dengan baik dan kita harus melakukannya, maka mana yang lebih banyak mendatangkan pahala, mana yang lebih mungkin diridhai Allah, mana yang lebih besar manfaatnya. Nah, dalam konteks keluarga, hal ini sangat terasa. Karena keputusan-keputusan kita ambil dalam keluarga bukan sekedar keputusan benar dan salah, tapi keputusan untuk menemukan mana yang lebih membawa kenyamanan di dalam hati. Seperti tadi saya sampaikan, seorang istri yang membaca Al-Quran itu tidak buruk. Tapi jelas itu bukan pilihan yang baik ketika suaminya pulang. Dia bisa membaca Al-Quran ketika suami tidak di rumah. Dan ketika suaminya di rumah, tentu akan lebih baik kalau dia fokus bagaimana melayani suami. Seorang laki-laki yang asik dengan handphonenya, dengan gamenya, dengan WA-nya, media sosial yang lain, mungkin juga bukan
hubungan yang terlarang dengan orang lain atau lawan jenis. Tapi alangkah baiknya kalau handphone itu ditaruh, kemudian dia memilih untuk berbincang-bincang dengan istrinya atau dengan anaknya dalam konteks membangun komunikasi, dalam konteks mengevaluasi pendidikan, dalam konteks mengeratkan hubungan antara suami istri atau ayah dengan anak. Jadi ketika kita hanya bersikukuh pada pilihan baik atau buruk, maka kita akan keteteran karena dalam kehidupan kita nanti seringkali kita bertemu ada pilihan baik, lebih baik, paling baik. Nah, sahabat Inspira yang dimuliakan Allah, disinilah barang siapa yang bisa memahami konsep-konsep seperti ini, dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutnya dengan kalimat ahlu ta'abbudil mutlaq. Jadi orang ahli ibadah yang beribadah secara mutlak. Jadi dia tidak diikat oleh perasaannya. Saya nggak suka A maka saya tidak lakukan, saya suka B maka saya lakukan, bukan. Tapi dia diikat oleh muqtadul hal. Apa yang menjadi kebutuhan dalam situasi seperti ini. Maka orang yang mengerti prioritas ini adalah seperti orang yang seperti air yang akan mengalir kemana tempat yang lebih rendah. Maka ketika saatnya harus sholat malam, yang paling afdal adalah sholat malam. Kita abaikan televisi, ya, kita abaikan hiburan-hiburan yang lain. Ketika yang paling afdal adalah melayani tamu, maka kita fokus bagaimana membuat tamu itu merasa betah, kita sambut dengan baik. Ketika yang paling afdal adalah menuntut ilmu, maka pada saat menuntut ilmu, handphone kita matikan, kita fokus pada apa yang diterangkan, kita catat, kita tanyakan yang tidak paham. Ketika nanti rumah bersama istri atau suami, nah yang paling afdal adalah bagaimana membuat suasana menjadi cair, hingga hubungan antara suami istri ini makin lama semakin dekat, semakin erat. Ketika nanti anak-anak datang ke rumah, maka yang paling afdal adalah bagaimana kita bicara dengan anak-anak itu agar keberadaan kita sebagai orang tua dirasakan oleh mereka. Begitu seterusnya. Sehingga kita tidak terpaku pada satu situasi, merasa benar, merasa sudah baik. Padahal pada situasi yang lain, kita membutuhkan sikap yang berbeda. Karena itulah maka keterampilan untuk memilih dalam situasi seperti ini, saya harus bersikap seperti apa. Itu nanti akan melahirkan kepekaan, melahirkan kemampuan kita untuk mengenali skala prioritas, sehingga dalam hidup yang pendek ini, kita bisa melahirkan amal-amal yang berkualitas karena kita selalu fokus pada yang lebih baik, yang paling baik. Nah inilah yang nanti akan membuat perjalanan rumah tangga kita akan terasa nyaman. Karena kita tidak hanya bermain dalil, kita tidak memaksakan dalil-dalil untuk membenarkan perilaku kita, tapi kita juga merasakan dengan hati kita. Dalam situasi seperti ini, harusnya yang saya lakukan adalah A. Dalam situasi seperti itu, yang saya lakukan adalah B. Dalam situasi yang lain, yang saya lakukan adalah C. Dalam situasi berikutnya, saya lakukan adalah D. Nah, kemampuan untuk mengikuti mana yang harus saya ambil sebagai pilihan ketika situasinya menghajatkan sebuah sikap, itu adalah kemampuan untuk menerapkan skala prioritas. Nah, disinilah pentingnya kita belajar lebih banyak lagi agar tidak salah. Jadi kadang-kadang kita merasa sudah benar, kita kadang-kadang bisa membawa dalil atas benarnya perbuatan yang kita lakukan, tapi pasangan kita merasa tidak nyaman. Kenapa? Bukan itu buruk, tapi ada pilihan yang lebih baik. Dan ternyata kita tidak memilih yang lebih baik itu. Nah, ini butuh ilmu, ini butuh pengalaman, ini perlu penajaman. Tapi paling tidak dari awal ini kita mengatakan bahwa kemampuan untuk memilih prioritas, menetapkan sikap, memilih tindakan yang muqtadul hal, itu bukan hanya menyamankan hati, tapi juga mengefektifkan umur karena kita memilih yang terbaik,
menunjukkan kecerdasan kita sampai pada suatu level kita layak diberi gelar ahlu ta'budil mutlak. Orang yang beribadah secara mutlak, bukan bermain dengan perasaan sehingga nanti ada yang dilakukan tidak dilakukan berdasarkan benci atau berdasarkan cinta, tapi apa yang dilakukan dan tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan. Hari ini saya butuh melakukan apa? Maka meskipun saya tidak suka, ya, saya nggak suka, saya sedang cengkel sama istri, saya sedang cengkel sama suami. Tapi kalau saya terus bersikap muram di hadapannya akan memperburuk keadaan, maka saya paksa untuk tersenyum. Saya dapat ridho Allah karena mengalahkan nafsu saya. Kemudian saya juga akan membuat suami menjadi cair sehingga saya tidak bermain dengan perasaan karena saya sedang jengkel maka saya boleh dong muram, bukan. Karena kalau saya bermuka muram akan memperburuk keadaan, saya tersenyum agar selesai. Tapi itu harus melawan keinginan hawa nafsu saya, dan dalam konteks itu berarti saya mengalahkan perasaan saya karena kebutuhannya adalah untuk bersikap tersenyum. Nah, nanti akan kita kembangkan dalam kajian-kajian berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.